Puji Tuhan, kita sampai di kitab pengkhotbah pasal yang terakhir disampaikan oleh Pastor Tim, dan kitab pengkhotbah sangat lurus dan juga secara positif. Dan hari ini adalah kesimpulan ingat akan Anda penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini adalah jawaban pengkhotbah dari kesia-siaan hidup. Baik uang, sukacita bisa tidak membuat kita bahagia. Sebab rencana Allah akan diputuskan oleh Allah, dan yang berlari cepat belum tentu menang, dan juga yang punya kekayaan belum tentu bersukacita. Salomo berbicara pada kita pada saat mengingat penciptamu. Ingatlah akan penciptamu, meresponkan kehidupan yang tidak sia-sia. Hikmat pengkhotbah memberitahukan, yaitu untuk ingatlah penciptamu merupakan menyatakan waktu. Hidup seseorang bisa bangkit untuk mengingatkan Tuhanmu. Kalau pada akhirnya kau baru menemukan harus mengingat Tuhanmu, mungkin sulit untuk di yang setengah hidupmu ada kesia-siaan. Dikatakan hari-hari kemudaanmu akan datang. Waktu kecil kamu sudah mengenal Allah dan kamu tahu hidup demi Allah, maka kamu akan mendapatkan bagian yang terbesar dalam hidup. Ingatlah, di sini bukan hanya terpikir oleh seseorang. Ingatlah dan juga untuk rayakan hari Sabat, itu dasar katanya sama. Ini tindakan dari akal kita dan juga tindakan kita, yaitu pada saat rayakan ingatlah hari Sabat. Bukan berarti aku tahu hari Sabat tetapi apapun tidak kamu kerjakan. Tetapi sungguh-sungguh kamu di situ istirahat dan mengadakan connect dengan Allah dan orang lain. Ini adalah dasar dari permintaan, dan di sini pada Salomo berkata, ingatlah akan penciptamu. Dikatakan yaitu melayani Allah, untuk bangkit menanggapi Allah. Dan terjemahan langsung dari saya yaitu pada masa mudamu layanilah Tuhanmu. Dia punya makna yang demikian dan juga makna. Jadi di poin yang bagi tema hari ini, pada hari-harimu melayani Allah, maka harimu tidak sia-sia. Pada saat kita hidup melayani Allah, tidak kita di bawah matahari hidup seperti membawa beban dan kesia-siaan. Ini hikmat dari pengkhotbah dari ayat 1 sampai 8, dari hikmat terakhir dari 9 sampai 10 adalah kesimpulan dari semua dari pasal dalam kitab. Ayat 1 sampai 8 saya memberikan tema dengan semangat untuk melayani Allah, atau masa mudamu. Ini sepertinya ini tertuju para anak-anak muda, tetapi dalamnya hari ini kamu masih punya kesehatan, masih punya semangat, dan juga masih punya jiwa, keinginan
layanilah Allahmu, ingatlah Allahmu. Jadi di sini bukan hanya diberkata kepada para anak-anak muda, tetapi bagi semua umur, termasuk di para fungsi para lansia, kebaktian lansia kita juga. Dan mengapa kita berkata demikian? Bahwa kita melihat banyak perumpamaan. Ayat kedua sampai dengan ayat ke-6, ini semua perumpamaan menyatakan dalam kondisi masa tua. Dan ini akan terjadi. Dikatakan ayat pertama, pada masa mudamu layanilah Allahmu. Ayat kedua, sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan kembali sesudah hujan. Artinya segala sesuatu kamu kerjakan haruslah kamu kerjakan. Awan-awan datang kembali sesudah hujan, artinya jangan menanti cukup lama, sebab awan yang gelap akan datang kembali dan maka akan kehilangan kesempatan untuk kamu bekerja. Ini kembali mengatakan kitab Pengkhotbah pasal ketiga, yaitu kesempatan atau waktu. Di saat kamu masih punya semangat dan kekuatan untuk mengingatkan Tuhanmu, semua di waktu Allah, dan Allah menetapkan hari ini kamu harus bangkit untuk mengingatkan dan menanggapi Allah. Sebab kamu tidak tahu kapan keluargamu memerlukan sesuatu, dan juga untuk yang lain kamu untuk berusaha, tetapi kami gunakan waktumu untuk mengingatkan Allahmu. Jadi janganlah tunggu, mulailah dari hari ini. Dan di ayat ketiga juga mengatakan tentang kesehatan yang tidak dapat kamu lihat. Di sini melihatkan akan kelemahan dari organ tubuh dan kesehatan mulai merosot. Ayat keempat dikatakan yaitu penjaga-penjaga di tepi, pintu-pintu di tepi jalan yang tertutup. Mungkin di sana, mungkin di sini, mengatakan tanganmu mulai gemetar. Di ayat ketiga ini waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Mungkin kamu bungkuk, sudah tidak punya tenaga, dan seperti orang cukup umur maka dia akan bungkuk, dan juga perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Ya, ini menyatakan juga akan lepasnya gigi, dan melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, yaitu matamu mulai kabur. Ini menyatakan masa tua. Ayat keempat dikatakan kicauan burung membangunkan orang, dan katakan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kalau orang muda kadang bagaimanapun ribut dia tetap bisa tidur, tetapi pada masa tua kamu tidak bisa tidur lama. Dan juga semua penyanyi perempuan tunduk, yaitu suaranya mulai parau. Usiamu tua, kamu tidak bisa menyanyikan dengan nada yang tinggi. Ayat kelima juga mengatakan bunga, pohon badam berbunga, ini merupakan uban, menyatakan rambut mulai beruban, dan banyak lagi perumpamaan yang lain mungkin kalian akan tahu. Sebab Allah menciptakan manusia pada tahap waktunya, seperti taman yang mulai rusak. Ayat ke-6, sebelum rantai perak diputus dan pelita emas dipecah, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan atas sumur. Setiap orang
di hadapan ini hanyalah biasa-biasa saja. Pada masa tua dan di hadapan kematian semuanya sama. Pengkhotbah mengatakan di seluruh dunia, di dunia ini semuanya yang paling adil, baik kamu orang baik, baik orang jahat, baik orang kaya atau orang miskin, kamu dipermalukan atau orang yang dihormati, kita bersamaan akan menghadapi masa tua dan setiap orang akan menghadapi kematian. Berbeda cara meninggal, tetapi kematian pasti, itu pasti. Dan di hadapan kematian semua orang sama. Semuanya adil. Jadi dikatakan di pengkhotbah semuanya adalah kesia-siaan. Dan Raja Salomo memberi semangat bagi kita bahwa kalau kamu sakit-sakitan, baik kamu masih sehat, bahkan kamu masih kekuatan, masih punya semangat, ingatlah akan penciptamu, yaitu kamu masih bisa bangkit untuk melayani Allah. Mengapa saya berkata demikian? Di dunia ini banyak orang sakit-sakitan, orang-orang yang sebelum meninggal, di masa itu dia tetap melayani banyak orang sehingga banyak orang mengenal Allah. Seperti aku ingat waktu Pastor Ruby selesai dia operasi, saya bersama anggota sel saya menjenguk dia. Saya merasa dia habis operasi, dia lemah, berpikir bagaimana untuk memberi semangat bagi dia. Tetapi perlahan waktu dia berjalan keluar menemui kami di lobi, dia berkata, Allah sangat baik. Saya operasi sangat berhasil, saya mengalami Allah. Dalam hati Adam seperti langsung berkhotbah, saya ingin berdoa untukmu. Dia menangkap tangan saya dan Ripo dan juga ada Albert dan istrinya. Dia berdoa untuk kami berempat dan saat itu sangat terharu. Dan dia orang yang sakit parah, tapi dia bangkit untuk memegangmu dan berdoa untukmu. Dan di sini orang yang pasien memberikan semangat bagi kami, satu hal yang sangat mengherankan. Dan kamu bisa saja dalam situasi apapun bisa memberikan kesaksian, bersaksi demi Allah. Sebelum hari masa tua datang, dia melayani saya. Saya melihat seorang yang bangkit, jiwa orang yang melayani Allah itu bagaimana. Dan kisah ini akan terjadi akan kita dengar di gereja kita dan juga di gereja lain pun akan terjadi. Bahkan orang yang penyakit kronis memberikan semangat bagi orang yang sehat. Bahkan orang yang meninggal bisa sering saja memberikan semangat untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti gereja kita alami bulan kemarin, baik itu masa tua atau kematian, bahkan saat ini lagi sakit dalam terbatas dengan kependeritaan, tapi orang yang menghadapi kematian dia ingin bermakna, mempunyai arti dalam hidupnya untuk melewati setiap hari. Bahkan orang yang tidak percaya, mereka akan mudah percaya Tuhan. Kata-kata yang damai, kata yang benar mulai dikatakan waktu menghadapi kematian, dan pengkhotbah mengajarkan kita sebelum sampai hari itu lakukan hal ini. Allah memberimu kesehatan agar kamu menanggapi Allah dan melayani Allah. Dan hari ini
bertanya pada dirimu sendiri, ada perkara apa sehingga kamu tidak dapat menanggapi Allah atau merespon panggilan Allah? Oleh karena uang, atau karena takut pandangan orang, atau kamu tidak percaya diri dan masih dalam ketakutan? Pada masa sehatmu, hari-harimu, alam untuk mengatasi rasa tidak percaya diri dan ketakutanmu. Mungkin karena juga ketakutan Tuhan memberimu kesehatan, kamu menanggapi soal kekayaan dan dan juga soal kesehatan. Tetapi Allah memberikan kesehatanmu di masa sehatmu, masa hidupmu, layanilah Allah. Kemarin berbagi dalam pengembalaan, memberi semangat bagi orang yang belum mengembalakan. Bangkit mengembalakan merupakan proses yang panjang. Sebab bagi orang tertentu merupakan proses yang panjang. Dan seperti orang-orang yang saya kenal merasa saya belum siap, atau bukan mengembalakan bangkit di gereja untuk melayani. Pokoknya bukan sekarang. Ada kalanya tidak tahu apa yang belum kamu siap. Tetapi kamu hari ini harus ingatlah Allahmu. Kamu tahu bahwa apa yang dikatakan dalam kitab pengkhotbah tentang kesehatan, atau hari ini di dalam hidupmu ada waktu, ada ruang waktu, yaitu ingatlah akan penciptamu. Jadi pada saat masa tuamu dan menghadapi kematian, ayat 8 mengatakan, pengkhotbah berkata, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau kita tidak mengingatkan Allah ini di bawah matahari, sorry, kamu adalah sia-sia. Jadi bukan rahasia aksinya terbuka. Kesia-siaan atas kesia-siaan, segala sesuatunya adalah sia-sia. Ini kata-kata pengkhotbah dari pasal 1 dan 2. Boleh dikatakan kata pertama dari pengkhotbah. Sebab pengkhotbah berkata segala sesuatu adalah sia-sia sebab kita tidak ingat akan Tuhan pencipta kita. Jadi kamu harus mengatasi ruang kesia-siaan hari ini. Kamu haruslah ingat Allahmu, dan apa yang tersentuh oleh hatimu jangan padamkan, dan dengan semangat untuk bangkit jiwa untuk melayani Allah. Dan itu yang paling semarak dan membuat orang tidak akan menyesal dalam hidup manusia yang sangat bermakna. Ini akhir dari kesimpulan dari pengkhotbah. Jadi ayat ke-8 harus kembali di pasal ke-8. Dan bagian akhir kata dari 9 sampai 14 kesimpulan di sini menerangkan kebaikan untuk mengejar hikmat. Dia berkata ini tujuannya agar pembaca untuk memahami ini datang dari Allah. Ayat 8, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajar juga pada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Kekatakan pengkhotbah sangat berkenan akan banyak kata-kata ini. Di situ dia membuatkan satu perumpamaan. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran dengan secara jujur. Kata orang berhikmat seperti kusa, kumpulan-kumpulan seperti paku yang tertancap diberi oleh satu gembala. Gembala di sini adalah Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu. Pada saat pengarang menulis selesai menyusun kitab ini, mengapa kamu harus mendengar banyak perkataanku? Sebab dikatakan kata-kata menyenangkan seperti kata-kata yang menancap. Di sini seperti paku-paku yang tertancap dulu digunakan oleh orang Israel untuk mengembalakan domba.
Jadi pada saat gembala domba menyuruh mereka untuk ke kiri, jadi mereka akan memutar-mutarnya, sehingga karena takut kena kusa itu, jadi domba akan segera meminggir. Jadi di sini dikatakan harus dengan tindakan menanggapi. Di sini dikatakan di mana arah hikmat ini, dan kata-kata seperti membangkitkan, menunjukkan arah bagimu. Dan Allah lewat kitab pengkhotbah berkata, tanggapilah firmanku harus dengan tindakan, bukan hanya renungan pagi, mendengar, membaca dan mendengar, tetapi dengan tindakan kelakuanmu untuk menanggapi. Seperti kata-kata berhikmat, seperti kusah, seperti paku-paku tertancap. Di sini Amsal banyak menulis tentang banyak amsal hikmat. Di situ seperti gembala ada seperti untuk menahan terik matahari, itu kusa, dan paku-paku yang bisa menancap hati dalam hidupmu, ditancapkan seperti dalam hidupmu. Jadi kata-kata berhikmat bisa sebagai untuk penghalangmu, seperti bagaikan perempuan seperti terik matahari, dan paku-paku tertancap yang diberikan Allah kepadamu, kau harus bangkit untuk menanggapi. Ini satu perumpamaan. Ayat 11 12, lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Dan ini berarti para siswa, bukan berarti kamu tidak perlu banyak untuk belajar. Pengkhotbah berkata, aku lelah jadi tidak usah banyak belajar, bukan itu maksudnya. Tapi di sini apa yang dikatakan pengkhotbah, selain amsal yang ditulis, kata-kata hikmah yang ditulis, kamu jangan melihat buku yang lain. Belajar dari ini dikatakan kepada pembaca, dan kata akhir dari segalanya, dari akhir kata dari segala didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. 1. Takut akan Allah. 2. Peganglah pada perintah-perintahnya. Ini adalah kewajiban setiap orang. Di bawah matahari, orang harus melakukan 2 hal ini: takut akan Tuhan dan peganglah pada perintah-perintahnya. Ini merupakan kewajiban di bawah matahari. Kemudian ayat 14 dikatakan, baik yang entah itu yang baik, entah itu yang jahat atau yang tersembunyi, Allah pasti akan membawa ke pengadilan. Allah berkata, hidup ini adalah milikmu, kamu berhak untuk membuat rancangan, merencanakan. Kamu berhak melakukan yang baik atau hal yang jahat. Sangat jelas dikatakan, kalau kamu melakukan kejahatan tidak langsung mendapatkan pembalasan, dan juga walaupun kamu melakukan sesuatu yang baik tidak langsung Allah memberikan upah bagimu. Di dalam Allah rupanya ada di dalam kesia-siaan, tetapi Salomo memberi semangat bagimu. Segala dalam hal demikian kita harus menjadi orang yang takut akan Allah untuk menghadapi hidup manusia tidak dapat dikendali, baik itu balasan yang baik atau yang jahat. Hanya dengan takut akan Allah, peganglah pada perintah-perintahnya, maka kamu akan mendapatkan hikmat yang terbesar, dan kamu akan tahu bahwa Allah akan membawa suatu ke tempat pengadilan. Dan ini memberikan pengkhotbah menerobosi tanggapan dalam kehidupan manusia. Dan di sini di dalam menghadapi banyak penderitaan hidup atau merasa banyak ketidakadil,
atau karena kelahiranmu membuatmu dilukai, atau masa lalu oleh karena orang rumahmu, perasaanmu, banyak hal yang membuatmu merasa tidak adil dan terluka. Allah memberi semangatmu, hiduplah hidup orang yang takut akan Allah dan dengan secara bersemangat menanggapi panggilan Allah. Dan hidup jangan seperti orang yang dilukai, dikecewa, atau sebagai penagih hutang. Aku datang di hidup menyelesaikan banyak yang dilukai. Aku tidak suka orang itu, tidak suka orang itu. Saya ingin dikasihi dan dimengerti. Ini hanya dalam suatu tahap, tetapi ini bukan menghidupkan kesemarakan bagian hidup. Pada saat kamu menyelesaikan luka masa hidupmu, kita jangan lagi menjadi orang yang menyakiti, jangan menjadi orang penagih hutang. Orang itu tidak baik bagiku, orang itu tidak baik bagiku. Dan Salomo membantu pandangan kita. Pada saat kamu punya kesempatan lagi untuk mengenal Allah, telah mengalami kebaikan Allah, pengembalaan gereja yang baik, bahkan baik di gereja, baik di tempat kerjamu, di rumahmu, bangkitlah layani Allah. Ini selagi kami masih punya kesempatan. Dan ini juga tidak mengatakan bahwa kamu siap atau tidak, tetapi pada saat kamu masa mudamu masih punya kesehatan, dan bahkan saya katakan orang sakit pun bisa bangkit melayani. Ini adalah semangat hidup yang positif dan menjadikan hidup kita berarti. Dan saya memberikan semangat bagi saudara-saudari semua. Adakah pikiranmu, cara pikirmu untuk bangkit melayani Allah? Dan adakah hari ini kamu sungguh-sungguh hidup demi Allah, atau kamu hanya hidup karena luka-lukamu, hidup dalam ketakutanmu? Kamu bisa memilih untuk hidup tidak dalam kesia-siaan. Setiap orang bisa hidup untuk berpegang pada perintah-perintah Allah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Hidup manusia bisa bermakna. Mari kita bangkit melayani Tuhan dalam situasi apapun, hidup apapun, atau dimanapun aku berada saat ini. Tuhan bersama kita. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita, kita menanggapi Allah kita. Tuhan, aku bersedia mengikuti Engkau. Pagi hari ikut Engkau, malam mengikuti Engkau, masa mudaku ikut Engkau, pada saat tua walaupun aku sudah beruban, aku tetap mengikuti Engkau. Mari kita bangkit berdoa.
Tuhan, kami mau mengingatkan Engkau sebab Engkau Tuhan pencipta. Kami mau bersyukur kepada Engkau di dalam hidup kami, baik dari masa muda kami sampai sekarang. Tuhan, Engkau tetap mengingat akan kami dan memakai kami. Saudara semua, mari kita untuk berdoa, kita bersyukur. Walaupun suatu hari tubuh kita semakin hari semakin menua, tetap walaupun masih ada kelemahan, kita masih bisa melayani Allah kita. Mari kita bersyukur, saudara semua, demi yang ada pada kita, kita bersyukur. Dan kepada hari-hari kita bisa mengikuti Allah, kita bersyukur. Dan dalam hidup kita bisa melayani Allah, kita bersyukur. Kita berterima kasih Tuhan memakai hidup kita di setiap hari. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami syukur gereja memuji Engkau. Dan dari masa muda kami mengenal Engkau, bangkit melayani Engkau. Atau ada masa kami di masa mereka remaja mengenal Engkau, atau dalam masa bekerja mereka mengenal Engkau. Dan juga ada kami diinjilkan oleh anak-anak kami sehingga kami bangkit melayani Engkau, baik di masa apapun Tuhan, untuk mengenal Engkau, ataupun sudah pensiun bangkit melayani Engkau. Kami adalah orang-orang yang dipanggil dan orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi kami datang di hadapan Engkau, kami berterima kasih kepada Engkau dan mengingatkan Engkau. Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih. Engkau memilih kami setiap orang. Kami bersedia untuk menanggapi kasih-Mu. Tapi Tuhan, kami pun banyak menghadapi kemalangan dan masih banyak ketakutan. Bahkan kami tidak percaya diri, bahkan kami disakiti. Kami masih tetap menagih hutang orang lain. Banyak hal terjadi dalam hidup kami, tidak mengerti, bahkan kami mengeluh kepada Engkau.
Roh Kudus, mohon Engkau untuk menerangi kami. Adakah sesuatu yang menghalangi kami untuk bangkit menanggapi kasih-Mu dan melayani-Mu? Saudara semua, kita waktu teduh. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita ingin melayani Tuhan, menanggapi kasih-Nya, tetapi kita merasa tidak berani, merasa demikian sudah cukup. Jangan ada hubungan dengan orang lain. Ikut anggota sel grup, saya akan disakiti. Dulu membawa sel grup sangat susah hati. Saya tidak sanggup. Saya selalu muka mulut dan bersalah pada orang lain. Aku tidak percaya diri, aku takut. Alkitab pun aku tidak hafal. Bagaimana aku bisa melayani orang? Tubuhku yang lemah, bagaimana bisa membawa sel grup? Tuhan, kita banyak hal-hal yang menghalangi. Kiranya Engkau menolong. Tuhan, tolong kami. Tuhan, mohon kuasa kesembuhan-Mu atas untuk menyembuhkan saudara-saudari kami yang terluka, yang merasa yang disakiti, merasa tidak percaya diri, tidak layak. Kalau itu adalah kamu, letakkan tangan di atas hatimu. Dan mengundang datang untuk yang di arena maju ke depan. Kiranya Tuhan kembali untuk menyembuhkan, kasih Tuhan menyembuhkan, atau merasa dirimu tidak percaya diri, sulit, takut menghalangimu untuk datang ke melayani Tuhan. Saya mengundang berdoa untukmu. Yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Dan beritahu pada Tuhan apa yang menjadi pergumulan bagimu. Kita dengan tindakan menyatakan kita tidak menjadi ketua sel, merasa kecewa, ingin melayani. Menjadi ketua sel tidak ada domba-domba atau dalam penggambalaan menghadapi banyak kesulitan. Bersama kita berdoa, beritahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan bagimu.
Mohon Tuhan melainkan Tuhan kami bukan orang yang disedih. Kasih Tuhan. Tuhan, Engkau bangkit untuk merespon kasih-Mu. Kami ingin menjadi gembala yang baik, tetapi domba-domba datang di sel grup kemudian pergi, bahkan mengembalakan. Kami juga menghadapi hal yang sulit terhadap kepada diri kami pun kami tidak percaya. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami bersedia. Tuhan, buang segala yang jahat yang baik, pengetahuan tentang yang jahat yang baik dan jahat kepada kami. Berikan kami pandangan yang positif. Tuhan, aku percaya aku bisa untuk mengembalakan. Tuhan, buang segala tidak percayaku dan penghalang darah milik. Tuhan, dan deklarasikan segala situasi dan pertemuan tidak dapat menghalangi kami melayani Engkau. Tuhan, dengan kami mau dengan iman untuk melayani Engkau. Haleluya. Buang segala Tuhan, kami memuji Engkau, kasih-Mu luas dan dalam. Di dalam hidup kami Engkau berbicara. Dan Engkau menggenapi
segala yang baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, memilih kami setiap orang, baik dalam ketakutan dan kelemahan kami. Tetapi Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau memilih kami sebagai alat yang berjana, yang berharga. Tuhan, kami memuji, kiranya Engkau terus menuntun kami untuk masuk di dalam takdir yang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudari semua, Allah memilih kita setiap orang. Kita pengkhotbah sampai hari ini di pasal 12. Dan yang terakhir, di dalam pasal 12, pengkhotbah terus berkata, takut akan Allah, takut akan Allah, untuk peganglah perintah-perintahnya. Akhir dari kata karena Allah akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan peganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara semua, hati kita tahu untuk takut akan Allah, tetapi banyak hal perkara yang ingin kita kerjakan. Tetapi di sini saudara letakkan Allah kita yang utama. Sebab dikatakan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita harus meletakkan Allah yang utama di urutan pertama. Maka kita berjalan seumur hidup, berjalan dalam jalannya dan juga berpegang pada perintah-perintahnya. Hari ini kita bersedia untuk mengikat janji pada Tuhan, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita berpegang pada perintah-perintahnya, yaitu dengan mendengar. Mendengar kita bukan hanya dengan telinga mendengar, tetapi kita harus letakkan dalam hati. Dan ikuti doaku. Tuhan Yesus, aku bersedia dengan hatiku untuk mendengar, dengan serius untuk mengingatnya. Bukan seperti dulu hanya dengan telinga untuk mendengar kemudian berlalu, tetapi aku harus selalu ingat di dalam hatiku kebenaran-Mu. Aku rindu pada kebenaran-Mu, haus pada kebenaran-Mu, untuk meneliti kebenaran-Mu dan mengenal, tahu akan kebenaran dan hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, aku bersedia. Bahkan Tuhan, kita angkat tangan tengah. Tuhan, aku bersedia mempersembahkan kedua tanganku bagi-Mu. Itu merujuk pada aku bersedia Tuhan. Aku bersedia melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan padaku. Tidak lagi hidup bagi diriku sendiri, tetapi hidup bagi-Mu. Di dalam pekerjaan, aku harus berjalan di jalan yang tepat, yang benar, yang berkenan bagi-Mu. Di rumah tangga, setiap perkara yang aku perbuat, yaitu untuk membangun keluargaku, memuliakan nama-Mu, agar aku di gereja pelayananku, agar dapat melihat kemuliaan-Mu. Apa yang aku kerjakan, aku kerjakan demi untuk-Mu. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kakiku, agar aku berdiri teguh dalam kebenaran yang Kau berikan padaku. Aku tidak menyimpang, tidak mengikuti jalan dunia. Aku bersedia seumur hidup untuk mengikuti Engkau dan berjalan bersama Engkau sampai aku bertemu dengan wajah-Mu. Tuhan, aku bersedia seluruh hidupku bagi-Mu. Kiranya kebenaran dihidupkan dalam hidupku. Pakailah aku, baik di dalam pelayanan atau dalam pengembalaan, atau pelayanan di atas mimbar atau di bawah. Kiranya segala sesuatunya adalah kehendak-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Mendengar doaku dalam nama Yesus Kristus, amin. Ku dalam nama Yesus memberkati saudara-saudari semua. Hidup kita adalah perkorban persembahan. Tuhan, pakai kami agar hidup kami menjadikan dupa yang harum berkenan bagi-Mu, agar orang-orang dapat mendapatkan kebenaran dan hidup kami memuliakan Engkau bersama, memuliakan nama-Mu.
Saudara-saudari semua, puji Tuhan kita hari ini ada tindakan yang untuk menanggapi Allah kita, dan kita bersedia untuk melepaskan hak kita. Artinya kita meninggikan tangan kita kepada Tuhan, kita berserah kepada Allah kita seperti kita menyerah. Tetapi ini juga adalah tanggapan kepada Allah, dan ada tindakan untuk menanggapi Allah. Dan waktu puji-pujian dinyanyikan, katakan kepada Tuhan, aku bersedia hidup bagimu, aku serahkan segala kedaulatan hidupku, hak hidupku, tapi aku bersedia hidup bagimu. Dan kami seluruhnya menyerahkan hidup kami bagimu Tuhan, aku bersedia hidup bagimu, pakailah kami. Haleluya. Tuhan, kami datang di Tuhan, kami seluruhnya berserah padamu. Tuhan, ini adalah kasih kami, tanggapan kasih kami kepadamu. Tuhan, kami berserahkan padamu, kami mempersembahkan diri kami kepadamu Tuhan. Aku persembahkan korban syukurku, aku persembahkan diriku bagimu, aku seluruhnya milikmu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau melekat pada hatimu, segala sesuatu adalah milikmu. Tuhan, seperti katakan oleh tim Pastor Ruby waktu dia lagi sakit, dia sendiri berpegang untuk memberkati murid-muridnya. Tuhan, sekarang kami menanggapi kasih-Mu, bukan karena kami dalam keadaan yang baik atau kami dalam situasi yang baik, tetapi dalam situasi apapun, baik kesehatan kami ada perkara, tapi kami tetap bersedia melayani kami dan menanggapi Engkau. Tuhan, inilah hati kami. Tuhan, tolong kami di dalam situasi apapun. Kami mau menanggapi kasih-Mu, dan juga kami mau mengingatkan akan pekerjaan karya-Mu, dan kamu menjadi orang yang bersedia melayani Engkau. Tuhan, kami perlu Engkau untuk mengikuti Engkau lebih erat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua di masa-masa sulit-Mu. Lebih lagi kamu harus menjadi saksi kemuliaan Tuhan
Dan di dalam situasi apapun Tuhan memakaimu, kehidupanmu untuk menebarkan dupa bau yang harum bagi Tuhan, sebab kamu seumur hidup takut akan Tuhan. Segala yang kamu kerjakan tidak sia-sia dan diingat oleh Allah, sebab di dalam saat apapun kamu bersedia menanggapi Allah, melayani Allah, Allah pasti akan memakaimu dan mendirikan satu persatu kehidupan, membangun satu persatu kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu.